Kita sering salah ngertiin obat sakit hati kayak obat-obat penyakit fisik yang begitu diminum langsung sembuh. Tapi sayangnya nggak bisa kayak gitu. Even kalau kita mau sedikit menganalisa, minum obat sakit fisik pun nggak bisa langsung sembuh juga. Ada usaha yang kita lakukan buat nyari obat dulu, lalu minum, dan tentu harus sabar jalanin prosesnya. So, nggak ada yang benar-benar instan di dunia ini. Terus gimana cara ngobatin sakit hati? Pertama, sadari sakit yang kita rasakan. Kadang kita tuh suka fokus sama masalah orang lain mulu, sampai nggak sadar kalau diri sendiri lagi sakit dan perlu diobati. Contohnya, kita kesel kalau ketemu seseorang. Kita ngiranya dia yang ngeselin, tapi faktanya kita sakit hati sama satu atau beberapa perlakuan dia, dan hal itu bikin kita nggak suka dengan dia as person. Padahal namanya manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan, jadi nggak bisa langsung kita judge juga. Perkara kita milih nggak dekat, ya itu hak kita. Yang penting kita sadar, milih menjauh bukan karena dia buruk sebagai manusia, tapi kurang tepat aja buat kita. Emang beda, jelas beda banget. Kalau menjauh karena dia buruk sebagai manusia, berarti kita lagi menghakimi. Kalau kita menjauh karena dia kurang tepat buat kita lagi bikin batasan. Oke, selanjutnya, coba untuk gak mandang diri sendiri sebagai korban yang gak bisa ngapa-ngapain, tapi sebagai subjek yang bisa belajar dari setiap kejadian. Tapi kan dia udah nyakitin aku, masa aku bukan korban? Iya, dia udah nyakitin kamu, tapi kamu kan bukan gelas yang cuma bisa diem saat dipecahin. Kamu bisa merekatkannya kembali. Gak bisa kembali kayak semula. Loh, gak apa-apa. Tugas kita bukan ngembaliin hati yang patah jadi seperti semula, tapi berusaha merekatkannya kembali. Ada sebuah filosofi di Jepang, filosofi Kitsugi, di mana seseorang merekatkan benda-benda yang pecah tadi dengan emas, dan akhirnya justru jauh lebih bagus lagi. Jadi, merekatkan hati kita kembali itu bukan untuk siapapun kecuali diri kita sendiri. Karena kalau kita nanti berhasil merekatkannya kembali, dia justru akan menjadi lebih kuat ke depan. Selanjutnya, pandang yang menyakitimu bukan sebagai pelaku, tapi cuma salah satu episode dari hidup yang membuat kamu semakin tumbuh dan berkembang. Apa ini berarti perbuatannya nggak salah? No, bukan gitu maksudnya. Menilai salah atau benar perbuatan dia itu bukan tugas kita, tapi tugas Tuhan. Jadi, kita fokus saja ke tugas kita. Apa itu? Belajar dari kejadian tersebut. Lagian untuk memutuskan sesuatu terjadi, tentu Tuhan udah mempertimbangkan berbagai macam hal. Gak mungkin alasannya cuma satu hal karena dia salah. Kita jelas punya andil salah juga. Tapi bukan berarti juga kita harus menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Oke, itu 3 langkah awal. Kita lanjutkan di video berikutnya. Let's be better together.